wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Laniar. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Madiun, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D3 Administrasi Bisnis kelas 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi makalah yang bertemakan dampak virus corona pada bidang pendidikan, khususnya tentang pembelajaran dalam jaringan. Selamat menyaksikan. Virus corona ini berdampak pada segala segi, baik itu segi pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Nah, corona ini menyebabkan kita harus berdiam diri di rumah, bahkan belajar juga harus di rumah, dan kita harus melaksanakan pembelajaran dalam jaringan. Apa itu pembelajaran dalam jaringan? Nah, pembelajaran dalam jaringan adalah proses belajar mengajar di mana dilakukan tanpa tatap muka, sehingga kita belajar dari rumah dan Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru memberikan bimbingan kepada kita juga dari rumah. Dan ini dilakukan secara online melalui video conference, email, atau aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya. Aplikasi-aplikasi apa saja sih yang bisa digunakan untuk pembelajaran dalam jaringan? Sebenarnya ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran dalam jaringan. Di antaranya, yang pertama adalah LMS. LMS ini kita bisa mengakses jadwal pembelajaran, kemudian materi, tugas, atau ujian online. Yang kedua ada Google Classroom. Google Classroom ini aplikasi yang bisa kita masuk di sana, kita bisa akses beberapa mata kuliah. Dosen atau guru bisa memberikan kode kelas masing-masing, kemudian kita bisa bergabung dan di sana kita bisa mengunduh materi, kemudian kita bisa mengakses tugas dan bisa mengumpulkannya di sana juga. Yang ketiga ada Edmodo. Edmodo ini tidak jauh berbeda dengan Google Classroom. Kita bisa mengunduh materi, menerima tugas, dan mengumpulkannya di sana juga. Kita juga bisa mengaksesnya untuk beberapa mata kuliah atau mata pelajaran sesuai dengan kode yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen masing-masing. Yang keempat ada Skype. Skype ini berupa video conference sehingga kita bisa melakukan video call dengan maksimal 50 orang sehingga kita bisa melakukan rapat online, presentasi online, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran daring. Nah, yang pertama, tata cara pembelajaran. Jadi, kita harus paham tata cara pembelajarannya, apakah melalui email, apakah melalui video conference, atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengupdate pengumuman agar kita tidak ketinggalan pengumuman terbaru kita. Kemudian yang ketiga, kita harus sangat memperhatikan deadline atau batas atau jangka waktu tugas kita. Jadi kita harus benar-benar mengingat dan memperhatikan kapan tugas-tugas yang diberikan kepada kita ini jangka waktunya berakhir. Yang selanjutnya adalah fasilitas belajar, sehingga kita harus sangat mempersiapkan entah itu materi, kemudian handphone, laptop, atau komputer. Pokoknya fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran dalam jaringan harus kita persiapkan dengan baik. Kemudian kita harus memilih tempat belajar yang nyaman agar kita bisa melaksanakan belajar dengan baik. Kemudian yang selanjutnya kita harus menjaga konsentrasi kita dan kita harus meningkatkan motivasi belajar kita agar kita terhindar dari godaan-godaan seperti menonton TV atau bermain game di rumah. Nah, yang selanjutnya kita juga harus menjaga kebersihan diri karena kebersihan diri kita bisa meningkatkan mood belajar. Tidak lupa kita juga harus memahami rencana belajar yang diberikan, sehingga kita harus mengecek materi apa yang diberikan, materi apa yang harus dipelajari, dan lain-lain. Pembelajaran dalam jaringan ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dia tidak terikat waktu. Jadi, sesuai kebijakan kampus atau Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen, sehingga kita bisa melaksanakannya kapan saja. Yang kedua, bisa mempersingkat waktu, karena pembelajaran dalam jaringan ini bisa dilaksanakan dengan lebih cepat dibandingkan saat di sekolah atau di kampus secara langsung. Dan yang terakhir, yang paling penting, pembelajaran dalam jaringan ini bisa dilaksanakan tanpa tatap muka. Ini yang paling bermanfaat dalam kondisi saat ini mengingat adanya virus corona yang mudah menular dan kita harus menghindari kontak langsung atau tatap muka.
Selanjutnya, di samping kelebihan-kelebihan dari pembelajaran dalam jaringan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Lalu bagaimana mengantisipasinya agar proses belajar mengajar kita itu bisa tetap berjalan efektif dan maksimal di rumah? Yang pertama itu kelemahannya, murid atau siswa bisa salah paham atau berbeda persepsi atau kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan secara tidak langsung atau tidak tatap muka ini. Nah, cara mengatasinya, siswa atau mahasiswa harus aktif bertanya. Selanjutnya, bisa ada kendala gangguan belajar di rumah, karena di rumah biasanya kita sering tergoda untuk menonton TV, bermain game, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan diri, kita harus memilih tempat belajar paling nyaman di rumah agar proses belajar mengajar bisa maksimal. Kemudian yang selanjutnya, kendala sinyal. Nah, ini yang paling sering dikeluhkan, kendala sinyal. Cara mengatasinya, kita perlu memilih kartu perdana yang cocok di daerah kita masing-masing sehingga sinyalnya kuat. Nah, kendala belajarnya juga bisa didapat atau disebabkan oleh fasilitas belajar kita, handphone atau laptop atau komputer kita yang sering error. Nah, cara mengantisipasinya, kita perlu menservisnya agar saat digunakan tidak terjadi error dan lancar. Kan pembelajaran dalam jaringan ini membutuhkan aplikasi-aplikasi pembelajaran online. Nah, aplikasi-aplikasi ini memerlukan ruang penyimpanan yang besar di handphone. Oleh karena itu, sering ada keluhan kalau handphonenya tidak muat karena masalah memori penuh dan lain sebagainya. Nah, cara mengantisipasinya, alangkah lebih baiknya kita menghapus file-file yang sudah tidak diperlukan atau tidak penting dari handphone, atau bisa memindahkannya ke laptop, atau bisa diakali lagi dengan kita membeli kartu memori yang baru. Berkaitan dengan aplikasi, banyak terjadi kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, kita harus tanggap, kita harus mencari tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi pembelajaran yang baru kita kenal, atau bisa juga dengan cara meminta bantuan teman-teman kita yang sudah bisa menggunakannya. Yang terakhir, kelemahannya itu pembelajaran dalam jaringan membutuhkan uang yang lebih banyak untuk membeli paket kuota. Cara mengatasinya, kita bisa latih hidup hemat sehingga uang kita bisa kita tabung dan kita buat beli kuota untuk menunjang proses pembelajaran dalam jaringan gitu.